kita lakukan supaya bisa mengambil manfaat lebih maksimal. Karena biasanya kalau memaksakan diri itu eh, akhirnya menjadi banyak gangguan yang membuat nanti tidak fokus. Baik, eh, perlu saya sampaikan bahwa di mata kuliah eh, apa ya, tinjauan, tinjauan apa telah tinjauan kebijakan dan buku teks, ya, eh, ini di dua kelas saya memiliki pasangan yang berbeda, ya. Kalau di pendidikan seni rupa saya berpasangan dengan Pak Irfan Kadir. Kalau di pendidikan seni saya berpasangan dengan Pak Arifin Manggau yang sekarang menjadi WR3, ya. Beliau berlatar belakang pendidikan seni pertunjukan, ya, pendidikan seni pertunjukan, dan Pak Irfan berlatar belakang pendidikan seni rupa. Di awal mata di awal-awal mata kuliah ini saya bersama Prof. Sofyan, ya. Kemudian beberapa tahun sesudahnya diampu oleh Prof. Sofyan dengan Pak Irfan Kadir, dan tahun ini karena Prof. Sofyan pensiun dan belum ada in NEDK-nya untuk bisa diaktifkan kembali dengan status apa namanya, eh, diberikan nomor induk kepegawaian sebagai purna bakti, sehingga pasca sarjana mengambil kebijakan tidak boleh memasang yang sudah purna bakti. Namun demikian, saya secara pribadi tetap banyak berdiskusi dengan Prof. Sofyan dalam rangka pengembangan program studi seni di pasca sarjana, ya, pendidikan seni di pasca sarjana. Ya. Nah, jadi mulai semester ini saya kembali mengampu mata kuliah ini dengan pasangan yang berbeda di kedua kelas tadi. Nah, karena mata kuliah ini boleh dikata fokusnya ada dua, yaitu kebijakan dan buku teks, maka saya setengah semester awal, ya, membawakan materi yang berkaitan dengan tinjauan kebijakan, ya, tinjauan kebijakan yang nantinya itu terkait dengan buku teks, ya, terkait nanti dengan buku teks. Tinggal bagaimana nanti dosen berikutnya menghubungkan tidak baik secara klasikal maupun dalam bentuk diskusi-diskusi. Ya, ini peserta yang sudah bergabung ada 20 orang dan saya belum eh, memiliki daftar peserta sama daftar pesertanya yang kemarin ya di eh, pendidikan di konsep seni. Iya Pak, sama Pak. Sama ya. Oh, berarti kalau begitu saya bisa nanti menggunakan itu. Nah, eh, tolong saya dibantu hari ini untuk bisa merekam siapa-siapa peserta yang hadir, ya. Siapa-siapa peserta yang hadir. Eh, baik, saya akan membuka presentasi saya. Ya, mudah-mudahan bisa.
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Kelihatan, ya? Pak. Oke. Baik. Di di slide pertama ini ya, saya hanya menuliskan kajian kebijakan pendidikan seni ya sebagai materi awal dari mata kuliah kajian kebijakan dan eh, buku teks pendidikan seni yang nanti yang dibawakan oleh dosen kedua. Nah, ya, yang diharapkan ya, dicapai mahasiswa dari mata kuliah ini sebenarnya adalah yang pertama menguasai konsep tentang kebijakan publik. Ya, nanti kita sebagai pengantar kita melakukan brainstorming apakah itu kebijakan publik. Ya. Yang berikutnya, mahasiswa menguasai konsep tentang buku teks. Jadi tolong nanti Anda berkomitmen dalam diri Anda untuk mencapai atau memiliki penguasaan yang ditayangkan pada slide ini. Yang pertama, menguasai konsep tentang kebijakan publik. Tentu kebijakan publik ini memiliki disiplin, merupakan disiplin ilmu tersendiri yang juga berkembang luas dan cakupannya juga luas. Tapi khusus untuk di mata kuliah kita itu sebatas pemahaman tentang atau penguasaan tentang konsep. Konsep itu bisa dimaknai hal apa ya dasar atau boleh kalau kita ditanya apa itu kebijakan publik, kita bisa memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kebijakan publik adalah ini dan itu. Ya, jadi misalnya pengertiannya, ciri-cirinya, tujuannya dan sebagainya. Ya, karakteristiknya, kira-kira seperti itu. Jadi sebatas itu, tidak sampai pada tataran-tataran yang lebih jauh seperti yang dipelajari oleh mahasiswa memang yang di jurusan atau di program studi misalnya administrasi publik atau kebijakan publik. Tetapi karena profesi kegiatan yang kita lakukan ya dan mungkin juga profesi yang kita sedang tekuni atau yang akan nanti kita tekuni terkait dengan kebijakan publik, maka perlu dipahami tentang konsep dan konsep tentang kebijakan publik. Yang kedua, karena kita berbicara tentang pendidikan seni, ya, pendidikan, di mana di pendidikan itu salah satu boleh dikatakan unsur ya di dalam terutama kegiatan pembelajaran ya yang berlangsung itu adalah adanya materi. Nah, materi ini biasanya dikemas dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku, sehingga sebagai mahasiswa pendidikan, ya, pendidikan yang nantinya diproyeksi apakah menjadi guru atau memang sudah berstatus guru atau dosen, ya, atau praktisi-praktisi pendidikan lainnya, khususnya dalam bidang seni, yang akan mungkin ditugasi untuk membuat bahan ajar atau buku ajar
atau buku teks, ya, membuat buku, tugas membuat buku, atau paling tidak akan mencari buku-buku teks yang akan dijadikan bahan untuk menyusun materi, ya, sehingga sebagai magister pendidikan seni, ya, hendaknya bisa memilih buku teks mana yang lebih layak untuk digunakan, tentu dengan bisa melihat keunggulan dan kekurangannya, ya, ya, dalam rangka mengembangkan bahan ajar. Nah, oleh karena itu dalam mata kuliah ini itu menjadi satu poin yang harus atau diharapkan dikuasai oleh peserta. Nah, yang berikutnya adalah ini double E-nya, ya, mengkaji kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan seni. Ya, jadi mengkaji kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan seni. Tentu sudah banyak produk-produk kebijakan yang selama ini yang dikeluarkan terkait dengan pendidikan seni. Nanti itulah yang menjadi salah satu tugasnya nanti, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan seni. Dan itulah yang menjadi bahan diskusi kita nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya, mahasiswa mengkaji buku teks pendidikan seni. Jadi, nanti bagian saya, ya, mungkin poin 1, 2, ya, mungkin poin 1 dan 3, ya, karena nanti di poin 2 itu menguasai konsep tentang buku teks, dan yang keempat bisa mengkaji buku teks itu nanti di setengah semester berikutnya di dosen kedua. Jadi saya 1 dan 3, ya, memahami atau menguasai konsep tentang kebijakan publik, kemudian mengkaji kebijakan publik berkaitan dengan pendidikan seni. Ya, kenapa urutannya seperti ini? Karena 1, 2 itu berkaitan dengan penguasaan konsep, jadi diurut seperti itu. Tapi nanti kegiatan pembelajarannya khusus saya 1 dan 3. Nah, jadi kemampuan akhir yang diharapkan pada Anda semua, yang pertama, memahami rasional kebijakan publik. Artinya, mengapa, apa alasan atau apa yang menjadi dasar pemikiran suatu kebijakan publik perlu diambil, kira-kira seperti itu. Kemudian, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam konteks kajian kebijakan publik. Ya, jadi bagaimana Anda menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik yang standar atau yang ideal atau yang selalu dijadikan standar-standar nilai, standar norma, standar etika akademik di dalam melakukan kajian kebijakan publik. Ya. Yang berikutnya, memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik. Maaf ya, ini masih seni rupa. Tentu kalau pendidikan seni rupa ya seni rupa. Kalau pendidikan seni tari ya seni tari, seni musik ya. Jadi memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik seni yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan publik yang relevan dengan pendidikan seni. Ini penting ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa pasca sarjana, entah nanti atau sekarang, terkait secara langsung atau tidak langsung berkait dengan pendidikan seni,
diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan publik ya yang relevan dengan pendidikan seni. Bagaimana bentuk tanggung jawab itu? Nah, inilah nanti yang mungkin didiskusikan juga. Ya, paling tidak yang saya bayangkan yang namanya tanggung jawab itu punya peduli, ya, punya peduli, ya, menjalankan kebijakan, bisa juga mengkritisi kebijakan kalau tadi ada yang dianggap uh, tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan etika akademik. Ya. Nah, sekarang maaf ya, saya mau pakai dua komputer supaya saya bisa lihat mukanya. Karena kalau saya bikin tayangan begini, lah kelihatan mukanya. Oh, nggak bisa ya kalau. Oke, apa? Saya pakai sebagian. Nah, saya sangat yakin dalam waktu sekejap Anda bisa mendapatkan informasi tentang apakah kebijakan publik itu. Dengan perangkat teknologi yang Anda punyai sekarang, ya, saya sangat yakin pertanyaan ini Anda bisa jawaban dari pertanyaan ini Anda bisa temukan, tapi saya belum yakin apakah Anda pahami. Nah, jadi saya ingin semua peserta sekarang ini bisa menjawab apakah yang dimaksud atau apakah kebijakan publik itu. Silakan. Siapa yang ingin lebih awal memberikan jawaban? Izin, Pak. Ya, Tapi silakan. eh, menurut saya, Pak, Ya, berkaitan dengan kebijakan publik, yang saya pahami adalah suatu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. ya, satu. Oke, Iya. siapa lagi? Saya, Pak, tapi, Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Ya, Bentar. Silakan Pak. Isan, silakan. Iya. Singkat saja Pak, yang saya ketahui tentang kebijakan publik itu adalah eh, segala aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah setempat untuk mengatur masyarakatnya, baik itu tatanan mulai dari struktur ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi intinya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Kasih, Pak. Oke, satu lagi. Saya, Pak. Siapa Saya lagi? Pak Gresika, Sultan. Ya, oke, Gresika. Jessica, silakan. Kalau menurut saya Pak, kebijakan publik itu adalah keputusan atau tindakan-tindakan oleh pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat dan untuk mencapai kepentingan bersama. Terima kasih Pak. Oke, jadi kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik ya, nah, untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, ya, kepentingan publik masyarakat luas. Nah, apakah eh, pendidikan itu termasuk bagian dari kebijakan publik? Termasuk, Pak. Iya, Pak. Termasuk. Masuk. Masuk ya. Nah, Termasuk, Pak. jadi kalau Anda kita sepakat bahwa itu masuk, maka Anda sudah bisa melihat apa kaitannya kita membahas kebijakan publik dengan pendidikan. Karena kebijakan tentang pendidikan merupakan
kebijakan publik. Oke? Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kebijakan publik penting dilaksanakan? Ini kenapa kira-kira kebijakan publik penting dilaksanakan? Pak. Ya, Saya Pak, silakan. Saya, Pak. Ya, Ya Pak, terima kasih untuk Eh, kesimpulannya. kebijakan ya. publik. Halo, siapa Pak yang dipersilakan? Oke, oke. Siapa? Purnama dulu, silakan Purnama. Ya Pak, kebijakan publik itu perlu dilaksanakan untuk mengatur kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus mengarah ke satu tujuan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat umum. Demikian Pak. Kebijakan publik penting dilaksanakan untuk mengatur kaidah-kaidah Ya, untuk kaidah-kaidah kepentingan untuk umum, mencapai tujuan kepentingan mencapai umum, tujuan kepentingan umum. untuk kepentingan umum. Sofianto? Ya baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya, mengapa kajian kebijakan publik penting dilaksanakan? Menurut saya Pak, kajian itu penting dilaksanakan terhadap satu kebijakan untuk mengukur apakah kebijakan yang ada saat ini itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Kalaupun tidak, berarti ada eh, perubahan atau revisi atau amandemen kalau dalam peraturan. Seperti itu Pak. Iya. Jadi Andi Purnama mengatakan dalam rangka mengatur ya untuk mencapai tujuan. Kalau Sofianto tadi mengatakan bahwa dalam rangka menilai ya, melihat apakah kebijakan itu relevan atau tidak. Intinya seperti itu ya. Ada yang ketiga? Ya Pak, saya Pak. Silakan di Sultan. Ya, Ya. kalau menurut saya sendiri Pak, mengapa kebijakan publik itu penting? Salah satunya itu untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi, terus mengatur dan mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau dalam pendidikan itu ada namanya melestarikan budaya dan meningkatkan kualitas hidup. Itu Pak menurut saya. Oke. Jadi jawaban di Sultan senada tadi dengan jawaban Purnama. Saya mau yang keempat. Siapa ya mau yang keempat? Mengapa kajian kebijakan publik penting dilaksanakan? Siapa? Mau Saya Pak. memberikan jawaban jawaban Saya, keempat? Pak. Silakan. Saya Pak. Ya, Fajar Aswad. eh, kalau menurut saya pribadi Pak, mengapa penting kemudian dilaksanakan kajian kebijakan publik? Karena di sini kita berbicara tentang publik, maka tidak dapat dipungkiri di dalam dunia publik itu pasti ada setiap masalah. Nah, pentingnya itu untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya seperti apa? Eh, kita kan ini bergelut di dunia pendidikan. Makanya ketika ada masalah di pendidikan, kita sering menemui jika masalah itu seringkali ditanggapi oleh pemerintah dengan salah satu contoh kebijakan yaitu pergantian kurikulum di dunia pendidikan. Mungkin itu saya, Pak, menurut saya. Terima kasih. Oke. Ini jawabannya eh, bisa bisa berpihak ke Sufianto juga bisa berpihak ke apa namanya Andi Purnama. Ada lagi yang mau memberikan? Saya Pak izin, Dewi Astuti, silakan. ya Pak, mengapa kajian kebijakan publik itu penting dilaksanakan? Karena menurut saya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu benar-benar efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu saja Pak. Iya. Jadi jawaban dari Dewi Astuti itu ya senada dengan jawaban Sultan. Jadi kalau
mengapa kebijakan publik penting? Saya kira yang tepat jawabannya tadi Andi Purnama mengatur, ya, memberikan arah untuk mencapai tujuan. Ini ada kata kajian, ya, mengapa kajian kebijakan? Maka tadi lebih tepat, jadi bukan salah yang lain ya, lebih tepat adalah jawaban tadi Andi Sultan, ya. Siapa tadi? Kan siapa lagi nama tadi? Fajar. Siapa tadi yang kedua? Ya, yang mengatakan bahwa kajian itu penting dalam rangka mencermati, menilai apakah kebijakan itu sesuai atau tidak, melihat kelebihan dan kekurangannya. Ya, namanya kajian, ya. Nah, jadi penting kebijakan publik itu kita kaji untuk melihat relevansinya dengan kepentingan masyarakat. Namanya kebijakan publik. Jadi harus menguntungkan publik. Ya, harus menguntungkan publik. Baik. Ya. Jadi tadi dari Gresika ya. Nah, ini jawaban dari AA, ya. Jawaban dari AA tentang kebijakan publik. Saya punya beberapa buku tentang kebijakan publik dan ya saya lihat lebih sama, ya. Jadi intinya kebijakan publik adalah keputusan tindakan diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kenapa saya katakan ini? Pasti Anda temukan jawabannya karena sekarang ini semua bisa dicari jawabannya melalui AI. Dengan pakai aplikasi WhatsApp juga bisa. Tapi pertanyaannya apakah kita paham apa yang dimaksud? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, tentu kita harus tingkatkan level kita pada tingkat di atas pemahaman sampai menganalisis, ya, meninjau. Dan kalau bisa nanti melakukan kreasi, ya, termasuk kreasi di dalam melakukan analisis. Oke, saya kira ini jawaban ringan. Oke. Nah, apa wujudnya itu kebijakan publik? Nah, ini yang penting, ya, berupa undang-undang, peraturan, program, atau proyek yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan, atau lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Nah, disinilah Anda bisa melihat di mana posisinya kebijakan tentang pendidikan. Sering kita orang ribut-ribut tentang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Kenapa orang ribut? Karena itu menyangkut kebijakan publik. Oke? Nah, oke. Jadi prinsipnya kebijakan publik itu mencakup kepentingan masyarakat luas, diambil oleh pemerintah atau lembaga publik, tentu lembaga-lembaga publik yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan masyarakat luas. Nah, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kebijakan publik yang berkaitan dengan masyarakat itu ya, kebijakan tentu ada tujuan-tujuan tertentunya. Nah, ini yang nanti menarik. Ya. Memiliki dampak pada masyarakat. Ya. Nah, ini ada dalam buku kebijakan publik memberikan 3 alasan urgensi kebijakan publik. Ya, alasan ilmiah, alasan profesional, alasan politik. Ya. Jadi kebijakan publik menurut salah satu sumber, ya,
mengatakan alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen dipelajari, ya, itu yaitu alasan ilmiah, alasan profesional, alasan politik. Kira-kira kita mempelajari, ya, ini masuk di alasan mana? Kalau kita sebagai orang yang berkecimpung dalam pendidikan mencoba mempelajari kebijakan publik itu didasari dengan alasan apa? Alasan proporsional, Pak. Profesional, Pak. Ya, alasan profesional terutama, ya, dan juga bisa alasan ilmiah, ya. Jadi alasan ilmiah itu berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan menemukan dasar-dasar ilmiah mengapa sebuah kebijakan diambil, ya. Jadi ada dasar ilmiahnya mengapa sebuah kebijakan diambil, dan juga bisa menjadi dasar di dalam mengembangkan keilmuan di dalam mengembang dalam bidang keilmuan kita. Nah, kemudian alasan profesional tentu yang dimaksud adalah untuk menerapkan, ya, menetapkan pengetahuan ilmiah sebagai suatu kebijakan, memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Jadi, mengapa kebijakan publik itu kita pelajari? Supaya kita bisa menjadikan dasar di dalam memecahkan masalah sosial sehari-hari, tentu terutama di dalam menjalankan tugas kita di dalam lingkup pendidikan. Nah, ada juga alasan-alasan politik, tentu ini yang banyak dipakai oleh politikus. Ya. Nah, contoh kebijakan publik, nah, misalnya, ya, kebijakan tentang kesehatan masyarakat. Nah, kemarin, ya, waktu COVID, saya kira banyak kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Kebijakan tentang harus menjaga jarak, social distance. Itu kan kebijakan publik. Kebijakan tentang wajib menggunakan masker. Ya. Dan saya kira banyak contoh-contoh yang lain. Kebijakan pendidikan, kebijakan lingkungan, kebijakan ekonomi, kebijakan keamanan, dan mungkin masih banyak yang lain. Ya, intinya, ya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik yang mengatur, ya, yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak, orang ke masyarakat. Nah, kita lihat salah satunya adalah kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kebijakan-kebijakan pendidikan lebih khusus yang terkait atau mungkin mengatur tentang pendidikan seni. Nah, perlu saudara-saudara semua pahami bahwa kebijakan pendidikan ada yang bersifat umum, tetapi itu di dalamnya juga mengatur pendidikan seni, dan ada yang bersifat khusus yang memang terkait langsung dengan pendidikan seni. Ya, apa itu? Nah, nanti kita lihat. Nah, ini saya pancing saja satu dulu. Kebijakan tentang guru penggerak. Apakah ini kebijakan pendidikan secara umum atau kebijakan pendidikan tentang pendidikan seni budaya? Secara umum, Pak. Secara umum, Pak. Umum kayaknya, Pak. Pendidikan secara umum. Jadi apalagi misalnya yang Anda ketahui tentang kebijakan pendidikan yang ada sekarang ini?
Apa? Nah, ini saya sudah pancing Salah kebijakan satu tentang guru. saya Nah, sedikit Pak. Salah satu nah, kebijakan yang cukup penting juga saat ini itu adalah wajib belajar 9 tahun itu Pak. Itu kan sudah dari dulu itu wajib. Pak, belajar Oke, 9 wajib tahun. belajar 9 tahun ya. Oke, Anda mengingatkan Ya karena di Pak. sini tidak ada di sini. Jadi di catatan saya ini tidak ada. Nanti ah, nanti kita lihat apakah itu masuk dalam kajian yang akan kita diskusikan atau tidak. Wajib belajar 9 tahun. Kan itu berkaitan keterlibatan ya, apa partisipasi masyarakat, bukan istilah partisipasi ya, akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Oke, nanti kita lihat apakah itu penting dalam kajian kita kaitan dengan kajian buku teks. Ya. Apalagi? Tapi Pak, saya Oke. Purnama, Ya, silakan. kebijakan tentang pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Nah, kalau Anda mengatakan itu kebijakan ya, Anda harus bisa temukan nanti karena tadi saya mengatakan kebijakan itu peraturan, undang-undang atau keputusan ya. Nah, Anda harus bisa menemukan dasarnya atau bunyi kebijakannya seperti apa. Oke. Oke, kebijakan tadi belajar 9 tahun, kebijakan tentang apa tadi? Pendidikan bagi orang tidak mampu ya. Ya, Apa bunyi anunya itu? pendidikan gratis bagi Pendidikan masyarakat yang gratis. kurang mampu. Oke. Oke, sudah 2. Dan itu tidak ada dalam daftar ini. Apalagi? Bantuan Apalagi? operasional sekolah, Pak. Apa? Bantuan operasional sekolah. Kebijakan tentang bantuan operasional sekolah. Oke. Karena itu berkaitan dengan pembiayaan ya. Oke. Sama Iya, dengan Pak. Purnama Untuk tadi siswa berkaitan yang dengan kurang mampu. pembiayaan pendidikan bagi masyarakat. Kalau tadi yang disebut Purnama berkaitan dengan pembiayaan pada siswa. Kalau yang Nurwani berkaitan dengan pembiayaan pada lembaganya, ya, pada sekolah. Iya, Pak. Apalagi? Ya. Kebijakan Apakah juga tentang masuk, Pak? Hah? Apakah juga masuk untuk PIP atau program Itu? Indonesia Pintar, misalnya yang kurang mampu untuk KIP? Ya, ini kan sama, hanya istilahnya yang berbeda. Jadi, apa itu kalau PIP? Program Indonesia Pintar, Pak. Oh, program Indonesia Pintar. Oke. Iya. Ya, itu kan pemberian beasiswa bagi orang tidak mampu kan? Ya, ya, itu nama programnya itu. Ya, tapi nama programnya, kebijakannya adalah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Intinya itu, nama programnya itu tadi, PIP. Apalagi? Kalau kurikulum masuk, Pak. Pendidikan Ya, berbasis nah, kurikulum. pendidikan Berbasis berbasis. kurikulum, Pak. Karena kan Oke. ya ada kurikulum Merdeka, ada K13. Jadi ada kebijakan yang Kayaknya dipilih. kayaknya lebih masuk ke peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, Pak. Nah, Kalau ya, kurikulum. yang mereka ada kebijakan keluar yang harus ditajak, ya, dituntut untuk menjalankannya. Nah, oke, sekarang saya buka ya, saya buka. Jadi misalnya kebijakan tentang guru penggerak, ada kan? Ada yang di sini? Ada di antara Anda yang masuk di sebagai guru penggerak? Ada enggak? Iya, Pak. Ada, Ada, Pak. Pak. Nah, sudah ada yang masuk. Romi ya? Ya, Pak, Iya, sudah siap. masuk. Oke, berarti guru penggerak ini kan, kenapa Anda menjadi guru penggerak? Karena pemerintah mengeluarkan kebijakannya tentang guru penggerak.
Sehingga itu dijalankan. Nah, berikutnya ada kebijakan tentang GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Ini pernah disinggung juga di konsep pendidikan seni. Nah, ini berbicara kebijakan ini. Jadi kemarin itu kan konsep, jadi ini ada kaitannya. Ya, kalau ini karena ini adalah kebijakan publik yang secara khusus mengatur tentang pendidikan seni, ya, apa mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan seni. Oke. Yang berikutnya kebijakan tentang PPG. Ada di sini peserta PPG atau alumni PPG? Pak. Ada, Pak. Ada ya? Pak. Nah, Anda sudah Saya, mengalami. Pak. Ya, oke ya, Anda sudah mengalami. Kebijakan tentang PPG ini kan berlaku umum ya. Nah, nanti bisa dikaji bagaimana kurikulumnya, bagaimana seleksi pesertanya. Nah, itu tuh kan ketika kebijakan tentang PPG kan ada kebijakan tentang bagaimana seleksi peserta, bagaimana tentang kurikulum, bagaimana dengan sistem pembelajaran. Jadi ini bisa ditambah nanti kebijakan tentang kurikulum, seleksi, kurikulum, seleksi, mungkin sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran kan terkait dengan ada PPG prajabatan, ada PPG dalam jabatan. Mungkin kurikulumnya berbeda, sistem seleksinya berbeda, kemudian kegiatan pembelajarannya berbeda. Dan itu pasti sudah diatur. Ya, sudah diatur dalam bentuk kebijakan. Oke. Yang berikutnya, kebijakan tentang kurikulum muatan lokal. Nah, ini juga kebijakan tentang kurikulum muatan lokal sering sekali dikaitkan dengan pendidikan seni budaya. Ya. Oke. Yang berikutnya kebijakan tentang kurikulum merdeka di sekolah. Ada kan sekarang? Ya. Tadi Ya, Pak. mengatakan kebijakan tentang kurikulum. Ya. Nah, sekarang yang berlaku apa? Masih berlaku kurikulum ke-13? Kurikulum Merdeka, Pak. Nah, semua sekarang kurikulum merdeka kan? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Hadirnya kurikulum merdeka ini menggilas K13. Ya. K13 menggilas KTSP. KTSP menggilas kurikulum sebelumnya. Ya, dan begitu jalan ini ada kebijakan. Nah, nanti kan kita bagi siapa yang menjelaskan tentang kebijakan itu untuk menganalisis atau meninjau. Tentu tadi sesuai dengan ada tadi relevan, tidak relevan, kelebihan, kekurangannya, dan bagaimana implementasinya. Ya kan, misalnya nanti kalau kebijakannya, ini kebijakan maunya apa, targetnya apa, bagaimana harusnya bentuk pelaksanaannya. Nah, output yang diharapkan seperti apa. Nah, bagaimana yang terjadi. Nah, itu Anda bisa lihat semua di situ. Ya, apakah kebijakannya yang salah, pelaksanaannya yang salah, ya, atau apa yang salah? Misalnya kalau tujuan dari kebijakan itu ternyata sudah sekian tahun tidak tercapai. Ya. Contoh, dulu waktu keluar kebijakan K13, hal utama yang mendasari K13 itu adalah melihat perkembangan masyarakat yang dirasa semakin jauh dari nilai-nilai karakter positif atau karakternya kurang positif, banyak berkembang. Lahirlah K13 yang lebih menekankan pada pendidikan karakter. Betul seperti itu? K13 kemarin kan menekankan pada pendidikan karakter. Betul, ya? Pak. Betul, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, pertanyaannya, selama sekian tahun apakah K13 itu sudah berhasil membentuk karakter warga masyarakat Indonesia secara umum seperti yang diharapkan? Nah,
Kalau mungkin jawabannya ternyata belum. Pertanyaannya, apakah kurikulumnya yang salah? Apakah pelaksanaannya yang salah? Atau apa? Nah, kebijakannya yang salah. Mungkin kurikulumnya jangan bagus, tapi pemerintah salah mengambil kebijakan bahwa bukan kurikulum yang harusnya mungkin orangnya. Nah, saya ingat ya gini, Anies Baswedan ketika masih gubernur, dia mengatakan begini, di dalam pendidikan dia menyoroti tentang guru ya, dan mengambil analogi dari pendapatnya Stanislavski, seorang sutradara yang mengatakan di dalam drama apa namanya, peran itu tidak penting, peran tidak penting, yang penting adalah aktor, karena kalau aktornya berbobot, peran apapun dia bisa diberikan, dia bisa mainkan. Paham maksudnya? Kira-kira kalau itu dibawa ke kependidikan, jadi mungkin analoginya bahwa bukan muatan kurikulumnya yang menjadi persoalan. Yang persoalan adalah gurunya. Kalau gurunya berbobot, dia ditempatkan di kondisi manapun, ya, dalam kondisi, dia bisa berperan maksimal di daerah terpencil, fasilitasnya serba terbatas, apalagi kalau fasilitas modern serba tersedia, pasti lebih maksimal. Nah, itu analoginya di situ. Nah, sehingga kalau menggunakan kacamata itu atau dasar berpikir itu, maka kita bisa mengatakan bahwa kebijakan mengubah kurikulum yang sebenarnya namanya saja berbeda atau apanya itu sebenarnya tidak terlalu urgen. Yang paling penting adalah bagaimana mengupgrade kemampuan gurunya. Di dalam pendidikan selalu dikatakan bahwa harus menuntun, memfasilitasi siswa untuk bisa mengembangkan HOTS-nya, high order thinking skill. Pertanyaannya, apakah gurunya sudah HOTS? Jangan-jangan gurunya juga tidak HOTS. Lalu dituntut mampu mengembangkan kemampuan HOTS siswa. Nah, itu kan jadi persoalan. Jadi itu, jadinya saya kira ini diskusi ini jadi penting ya. Nah, yang berikutnya, ini yang terakhir ini. Kebijakan tentang kurikulum merdeka belajar itu di kampus ini. Ya, kalau di sekolah dikatakan kurikulum merdeka, kalau di kampus kebijakan tentang kurikulum merdeka belajar. Nah, sampai saat ini di perguruan tinggi masih ada kegiatan namanya Merdeka Belajar. Khususnya di Fakultas Seni dan Desain kita di sini itu memberi kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pada semester tertentu mahasiswa diberi kesempatan belajar di luar. Ya. Ya, itu saya kurang pas rambu-rambunya seperti apa. Lalu itu nanti diakui sebanyak 20 SKS. Jadi satu semester di luar. Ya, pulang membawa hasilnya itu diakui nanti dikonversi. Disetarakan dengan mata kuliah yang diprogram di semester itu. Dengan beberapa mata kuliah. Ya, sebanyak 20 SKS. Nah, itu kebijakan tentang kurikulum merdeka. Sebagai gambaran, ya, sampai hari ini pelaksanaan kurikulum itu juga masih pro kontra. Saya itu pro kontranya apakah pada kurikulumnya atau pada pelaksanaannya. Karena tampaknya ini masih sering alot diskusinya, masih pro kontra, melihat ada ini sesuatu yang baik, ada juga yang menganggap bahwa ini tidak mengurangi profesionalisme di dalam penguasaan bidang keilmuan. Karena ketika keluar belajar, dia bebas belajar apa saja, lalu pulang,
harus diakui setara dengan 20 SKS dari mata kuliah yang ada dalam kurikulum itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik dikaji. Nah, dari 6 ini, saya kira tadi ada tambahan kurikulum dengan berkaitan dengan pembiayaan ya. Mungkin itu tidak masuk di sini karena itu berkegiatan dengan pembiayaan ya. Kebijakan yang hanya menyangkut pembiayaan. Ya mungkin yang menarik berkaitan dengan 9 tahun. Apakah 9 tahun juga menjadi menarik kita diskusikan dan apa kaitannya dengan misalnya pendidikan seni budaya. Ya, mungkin urgensinya untuk memahami kebijakan publik berkaitan dengan pendidikan seni, ya, tidak terlalu urgen yang berkaitan dengan tadi itu masa, karena pendidikan 9 tahun itu adalah masa belajar wajib, kemudian pemberian bantuan biaya itu berkaitan dengan pembiayaan, tidak sehingga tidak masuk di dalam daftar kebijakan ini akan kita kaji. Nah, saudara-saudara semua, tolong diperhatikan. Jadi, dari setiap kelas pendidikan seni dan kelas pendidikan seni rupa oleh ketua tingkat masing-masing, silakan dibagi secara proporsional, ya, bagi secara proporsional kebijakan-kebijakan ini, kemudian Anda kaji. Nah, kalau misalnya ini kebijakan tentang kurikulum tentang PPG, Anda bisa kaji kurikulumnya, bisa kaji sistem seleksinya, bisa kaji sistem model bentuk pembelajarannya. Di sini PPG ada prajabatan, ada dalam jabatan. Oke. Nah, silakan dibagi secara proporsional, jangan numpuk pada satu kebijakan, lalu Anda melakukan kajian, ya, melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan ini. Yang tentu yang pertama, ya, tolong dicatat ini, tolong yang pertama harus dasar hukumnya dulu, ya, dasar hukumnya. Catat ya, dasar hukumnya. Jadi ketika Anda memilih kebijakan tentang guru penggerak, tentu kenapa disebut kebijakan? Karena sudah menjadi keputusan. Nah, tentu Anda harus temukan dasar hukum atau keputusannya, ya, landasan idilnya. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya kebijakan itu, jadi ini apa namanya, fleksibel saja, lihat apakah ada atau tidak landasan filosofisnya, ya, landasan filosofisnya. Oke. Jadi pada umumnya satu kebijakan diambil itu karena ada landasan filosofis. Atau kalau boleh saya sederhanakan, rasionalnya. Oke, rasionalnya di situ sudah memuat. Kalau Anda temukan memang di dalam perut ada apa landasan filosofisnya, mungkin ada juga landasan ilmiahnya, akademiknya, mungkin juga ada landasan psikologis, biasanya kebijakan-kebijakan seperti itu. Nanti Anda lihat saja, kalau memang ada, munculkan. Oke? Ya. Oke, rasionalnya itu bisa di dalamnya sudah ada filosofis, tapi biasanya kalau rasional itu dasar berpikirnya.
Ya. Nah, silakan Anda itu fleksibel saja. Yang jelas tunjukkan dulu ini undang-undang, apakah ini peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan daerah, ya. Nah, kemudian dasar berpikirnya itu bisa ada landasan landasan-landasannya, landasan filosofis, landasan akademik, biasa psikologis dan sebagainya. Lalu, yang berikutnya, apa yang menjadi konsep atau tujuan, ya, tujuannya, nah, tujuan, sasarannya, kemudian bagaimana implementasinya. Jadi silakan Anda bereksplorasi, menguraikan atau menggambarkan kebijakan itu. Ya, jadi intinya mungkin lebih sederhana. Gambarkan kebijakan itu apa adanya, mulai dari keputusannya, kemudian Anda melihat realitanya. Paham ya? Ya. Gambarkan kebijakan itu apa adanya. Jadi kalau yang pertama itu harus ada, karena itu keputusan. Keputusannya ini apa? Kemudian dasar-dasar berpikirnya, landasan-landasannya. Mengapa itu? Mungkin karena ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan ilmiah, dan seterusnya. Itu kalau Anda temukan. Tapi ada rasionalnya. Kemudian sasarannya, artinya apa yang ingin dicapai dengan kebijakan itu. Mengapa itu kebijakan itu dihadirkan? Ya, tentu ada pertimbangan kemaslahatan. Oke? Nah, Anda pertimbangan kemaslahatan. Nah, kemudian Anda lihat bagaimana implementasinya yang terjadi selama ini. Oke? Paham? Dengarkan suara saya? Iya, siapa? Dengar, Pak. Iya, Pak. Oke? Lihat apa yang terjadi sekarang, cermati apa yang terjadi, bagaimana penerapannya, lalu Anda berikan penilaian. Ya, berikan penilaian. Di sini sudah kajian Anda, tinjauan Anda. Di mana kekurangannya, di mana kelebihannya? Apakah peraturannya yang kurang sesuai dengan kondisi sehingga tidak bisa terimplementasi? Atau sebenarnya bisa, hanya pelaksanaannya saja mungkin panduannya yang kurang. Atau mungkin sumber dayanya yang tidak disiapkan. Nah, silakan Anda meninjau, menganalisis di situ. Paham? Tapi Pak, penilaiannya ini apa berdasarkan penilaian individual atau penilaian secara di masyarakat? Ya, namanya kan kebijakan publik. Ini kan kebijakan publik. Maka tentu Anda lihat dampak secara umum. Mungkin kalau namanya kebijakan publik, mungkin ada yang sukses, ada yang tidak, tapi lebih dominan mana? Atau apa? Bagaimana amatan masyarakat yang terjadi selama ini? Ya, dan Anda dengar mungkin ada sumber-sumber, wah berdasarkan misalnya pendapat ini ternyata kurikulum merdeka itu hanya muluk-muluk, ya misalnya seperti itu. Nah, bagaimana juga pendapat pribadi Anda? Paham? Ya, Pak. Jadi tentu tidak bisa dilihat kesuksesan hanya pada satu tempat. Ya, mungkin mungkin Anda bisa mengatakan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah saya itu sangat sukses dengan kriteria-kriterianya. Dan ya mungkin bukan hanya sekolah, di tempat lain juga seperti itu. Dan menurut Anda secara umum bagaimana? Paham? Gimana? Masih ada pertanyaan? Halo? Izin, Pak. Ya. Tabe itu ini kan ada enam apa namanya? Ada 6 program. Sementara kami berapa jumlahnya? Apakah kami kerjakan secara berkelompok atau seperti apa, Pak? Masing-masing perorangan
Makanya sekarang bagi secara proporsional, mungkin 2 orang atau 3 orang di setiap kelas ya, di setiap kelas, bukan secara keseluruhannya. Jadi di kelas seni rupa, oke, membagi secara proporsional, mungkin 2 atau 3 orang berbicara tentang kebijakan tentang guru penggerak. Ya, 2 atau 3 orang berbicara tentang kebijakan tentang GSMS dan seterusnya. Jadi bukan per kelompok, masing-masing bikin. Nanti di presentasi semua akan kita upayakan semua akan tampil. Oke? Baik Pak, terima kasih. Jadi temukan dulu kebijakannya. Ini Anda sudah tahu ada kebijakan-kebijakan begini, tapi cari dasar hukumnya. Cari dasar teorinya mungkin, dasar filosofisnya, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang menjadi sasaran, dan biasanya kalau di dalam kebijakan itu ada semua itu, Nah, kalau yang saya dasar-dasar itu pasti ada dalam kebijakan. Nah, kemudian pekerjaan Anda yang menuntut Anda berpikir, ya, mengidentifikasi, mencermati apa yang sedang terjadi berkaitan dengan kebijakan itu, lalu memberikan justifikasi. Ya, nanti dalam memberikan justifikasi, apakah ini baik, buruk, lebih, kurang. Nah, bagus kalau Anda didukung juga oleh data-data. Anda berpendapat bagaimana? Ada juga yang mengatakan seperti itu, yang mendukung Anda. Atau mungkin secara umum sudah ada pendapat publik juga. Ya. Nah, kebijakan tentang perairan, ya, kebijakan tentang kelautan, bahwa laut tidak bisa dimiliki secara pribadi karena itu adalah wilayah publik. Selama ini saya tidak yakin, kalau tidak pernah ada orang lihat itu pagar 30 lebih kilometer, ya kan? Tapi mungkin tidak paham atau takut bahwa itu melanggar. Ya. Dia tidak paham bahwa ada kebijakan publik yang mengatakan itu tidak boleh dimiliki secara pribadi, ya kan? Nah, bagaimana? Nah, itu contoh ya. Nah, itulah pentingnya pendidikan, ya. Pendidikan memberikan kesadaran, ya, memberikan kesadaran bahwa kita ini berada di posisi mana, dan bisa melihat kita ini sedang apa dan sedang diapakan, ya. Kebijakan tentang kurikulum nasional. Kira-kira sampai di sini paham? Jelas Iya, kira-kira? Pak. Jelas. Iya, Oke. jelas Pak. Oke. Jadi mulai minggu depan, ya, kita sudah mulai presentasi supaya supaya semua bisa dapat giliran. Nah, karena ini sudah pertemuan pertama, berarti kan tinggal 7 kali pertemuan, itu pun kalau cukup, ya. Nah, ini katakanlah 1 minggu kebijakan tentang guru penggerak mungkin 3 orang, ya. Begitu pula kebijakan tentang GSMS dan seterusnya. Nah, saya persilakan setiap ketua tingkat membagi di kelasnya masing-masing secara proporsional. Jangan bertumpuk pada satu. Ya. Misalnya kebijakan tentang kurikulum merdeka, ya, MBKM di kampus. Dan saya kira ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang ini. Jadi mengenai peraturannya, kemudian mungkin literatur lain yang mendukung, itu saya kira banyak yang bisa kita temukan. Nah, yang perlu dibangun sini adalah membiasakan, ya, karena kita mau menganalisis, meninjau, membandingkan antara kebijakan yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian kita memberikan penilaian dan justifikasi, dan mungkin nanti ada perlu saran-saran, ya. Nah,
ada baiknya kalau Anda buat langsung dalam bentuk presentasi. Oke? Anda langsung buat dalam bentuk presentasi. Siap? Siap, Pak. Siap Iya, ya? Pak. Insyaallah Oke. siap, Pak. Jadi nggak Ya, usah di jadi Word kan Pak ya? Langsung dalam ya bentuk enggak presentasi usah. saja. Oh ya. Ya, dalam bentuk presentasi. Ya. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Peserta yang hadir 27 orang, ya 27 ya, karena ini 28. Gimana cara mendeteksinya nih? Apakah ini muncul sama di layar ini? Nah, ini ada dua, bisa, oke, bisa di screenshot ini layar 1, layar 2 ya, ya, dengan nampilkan wajah. Pak, Tolong tapi dibantu. Pak, saya tidak bisa menampilkan wajah soalnya lagi dalam ICU. Oh, oke, siapa yang dalam ICU? Ini Purnama? Suamiku, Pak Haruna. Oh, kenapa ya? Dia habis kateterisasi jantung, tiba-tiba stroke, Pak. Dinyatakan stroke. Oh, Jadi badan oke kanannya ya, tidak saya doakan berfungsi. mudah-mudahan cepat pulih ya. Iya, Oke, Pak. enggak apa-apa. Pasti banyak. Oke, Iya, oke, enggak apa-apa. Nah, iya, Pak. silakan di Terima kasih. screenshot, baru nanti dikirim di grup supaya saya bisa identifikasi. Oke, cukup? Dan mohon semua peserta mempersiapkan diri mulai tampil minggu depan. Oke, kita bahas kebijakan itu satu persatu. Oke, makasih. Demikian saya kira kita mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjelang siang. Ya, selamat. Silakan melanjutkan aktivitas. Oke, sudah di screenshot? Sudah ya? Sudah, Pak. Siapa yang bertugas screenshot? Sudah? Sudah, Pak. Tidak ada rasanya, Oke. Pak Hari. Sudah ya? Oke. Iya, Baik, Pak. kalau begitu Sudah. saya sudah bisa undur diri. Silakan kalau Anda masih mau melanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Ya, membagi kelompok. Membagi apa? Bukan membagi kelompok. Membagi tugas. Silakan. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Halo, saya Cop GSMS ya, teman-teman. Halo, Al. Saya Siapa? Ada, Pak. Ya, adik-adik begini, bagusnya mungkin disesuaikan dengan apa yang kita pernah alami masing-masing, biar lebih gampang kita menguraikan sesuai dengan pengalaman. Saya di guru penggerak saja, Pak Ketua. Ya, saya juga di GP. Iya, bagusnya kalau diklasifikasikan begitu yang ini. Satu lagi siapa? Biar 3-3 dulu. Grace juga Yang baru GP PPG kayaknya. boleh, yang Grace. di PPG itu. PPG mau kayak saya, Kak. Siapa yang mau GSMS? Yang lain? 2 orang lagi. Kanda, Kaitan. Ya, GSMS saya siap. Isan. Sudah Iya, siap kemarin GSMS. tanya tuannya. Ya. Iya. Salah presentasi minggu depan. Satu lagi siapa? Guru penggerak sudah 2, Di. Saya kalau guru penggerak harus minggu depan ya. Nanti dilihat situasi dan kondisi saja. Kak, saya kebijakan tentang kurikulum merdeka di sekolah. Ya, GPM saya juga. Sofian itu juga guru penggerak. muatan lokal belum ada yang pilih. Tahu bikin kalis di grup, nanti dilihat siapa yang pilih itu supaya
Iya, ya Ya, cukup jangan Iya, sampai saja. dominan. Jangan sampai ada iya yang Kak, tidak bikin terpilih. Ya, Udah masing-masing di grup. Cocok, bikin list saja. ya. cocok. Yang Ketua. biasa dicentang-centang, sisa diklik-klik itu ya. Ya, gas Kak Wani. Ketua buat. Oke, operator. Oke, Pak Lek, di. Kak, berarti dihabiskan dulu yang guru penggerak, baru yang lain. Tahu? Mungkin tidak seperti itu. Nggak Siapa yang mesti, siap Ji, nggak mungkin. mesti. Iya. Ya, betul. Karena beda-beda kesibukannya orang. Biasa tiba-tiba selesai duluan atau di belakangan begitu. Menyesuaikan saja nanti mungkin. Tidak juga bosan nanti kalau satu kali langsung guru penggerak semua tiga-tiga dibahas. Dikira Ya. langsung. Bergerak semua Nanti nanti. Fadila pertama maju. Ih, jangan Fleksibel lupa. saja. Romi buat Mina. Romi duluan, Kak. Romi duluan. Minggu Biar- depan. Wah, saya biasanya Tampil belakangan pertama. itu. Kan kita tadi itu yang mengerti. Iya. Mana bikin dah Kak Irsan? Iya, Yang dicari Romi. nanti. Irsan. Lagi Siapa lagi satu? Ya, Kak Irsan juga. Sama Kak Romi. Sama Kak Wani. Ih, masa 2 GP naik? Satu-satu dong. Kak Irsan dia GSMS. Ya itulah. Dia pakarnya dia itu kalau GSMS. Kalau